Oke, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sekarang, kembali lagi sama video reaksi dunia cerita, dan kali ini saya coba sedikit berbeda ya dari kemarin, menceritakan eh, daerah yang ada di kabupaten saya, ya kan, provinsi saya. Dan sekarang saya coba ke hal yang lebih berbeda sedikit. Di sini saya ini ingin mereaksi sebuah video dari daftar populer ya teman-teman ya. Di sini saya cukup menarik dengan salah satu video yang saya lihat, wah mungkin bisa kita saksikan bersama nanti ya kan, videonya seperti apa dan informasi apa aja yang bisa kita terima dari sini. Oke, ya sebelum mulai, saya coba jelaskan sedikit ya. Di sini judulnya Biksu ini bermeditasi dan minta dibangunkan 75 tahun kemudian. Dan saya rasa gimana ya, tapi ya kita coba lihat informasinya seperti apa ya dalam hitungan ketiga ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita sama-sama saksikan ya teman-teman ya. Oke, saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Hey Hop gengs, Daftar populer ya teman-teman ya. sebagai salah satu misteri terbesar di dunia, kematian merupakan suatu hal yang paling menakutkan bagi seluruh manusia. Penuaan, penyakit, kecelakaan, kejahatan, tidak. Kalau menurut saya kematian bukan hal yang cukup nggak begitu menakutkan ya kali. Oke ya, kita bahas di kemudian hari aja kalau masalah kematian hari ini ya kan. Yuk. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di penghujung umur dari seorang manusia. Makanya, tidak jarang orang yang saking takutnya dengan kematian melakukan pencarian pada hidup abadi dengan berbagai metode. Seperti meditasi, meminum ramuan rahasia, hingga membekukan diri agar bisa ke masa depan, seperti yang akan kita bahas dalam video kali ini, kisah orang-orang yang menantang maut dan nyaris hidup abadi. Yang pertama, mari kita mulai dari kisah biksu bernama Dasi Dorzo Itigilov. Biksu yang lahir pada tahun 1852 di daerah bernama Buryatia, Rusia ini merupakan pemuka agama Buddha paling tersohor yang diyakini masih hidup dalam meditasinya hingga sekarang. Di mana dalam pencariannya terhadap keabadian. Ini kalau kita lihat dari video ini ya kan, dan dari foto yang ada di video ini bukan hidup sih, namanya udah jadi mumi ya orang ini ya. Ya intinya jelas sudah mati ini pasti. Ya, kembali ya. Itigilov dikisahkan melakukan meditasi pada penghujung hidupnya di tahun 1927 silam untuk berangkat ke nirwana. Nah, dalam wasiatnya terhadap muridnya nih, Itigilov minta untuk dipindahkan dari makam pertamanya dan dibangunkan 75 tahun kemudian menggunakan doa dan mantra yang sudah dia kemukakan dalam wasiatnya. Nah, hal ini pun dilakukan pada tahun 2002 sesuai dengan wasiat sang biksu, di mana makamnya itu dibongkar dan mayatnya dipindahkan. Dalam proses ini tidak ada satupun yang menyangka kalau kondisi mayat Itigilov masih mirip dengan manusia hidup yang sedang tertidur, karena jasadnya tidak mengeluarkan bau busuk. Berat badannya juga masih sama, hanya mengalami perubahan hingga adanya bintik keringat yang keluar dari badannya. Bahkan nih, saking menakjubkannya jasad ini, para peneliti mengklaim bahwa organ dalam dan juga mata Itigilov ini masih dalam keadaan baik. Sayangnya, misteri tubuh Itigilov ini tidak bisa diketahui lebih lanjut, karena sejak 2005,
semua penelitian menyangkut jasad sang biksu dianggap terlarang karena mengganggu perjalanan sang biksu di nirwana, yang kebenarannya tentu masih dipertanyakan hingga sekarang. Bentar. Ini pakai balsam atau apa ya? Cuma ya. Aktifkan kembali lah. Kita. Dari Rusia, mari kita pindah ke Prancis untuk melihat kisah Diane de Poitiers. Dalam kisahnya, Diane de Poitiers ini merupakan selir dari Raja Henry II dari Prancis yang diklaim pernah mencari keabadian dengan sebuah ramuan ajaib yang terungkap atas penelitian jasad Diane pada tahun 2009 kemarin. Dalam penelitian terhadap tulang dan rambutnya nih, peneliti menemukan campuran emas dari sekujur tubuh Diane. Nah, dari hasil tersebut, sang selir diklaim selama hidupnya itu telah mengkonsumsi ramuan emas yang dicampur bahan dietel ether untuk tampak awet muda dan umur yang panjang. Wow. Aneh ya? Namun sayangnya, kebiasaannya ini membawa sang selir pada ketergantungan terhadap ramuan emas yang tentu memiliki harga yang mahal. Nah, karena harga yang selangit itulah, konsumsi ramuan emasnya ini terhenti saat Raja Henry II turun tahta. Bentar. Meminum minuman campuran emas gimana ya? Wah. Aneh juga ya. Oke. Dan akhirnya Diane diusir dari kerajaan oleh Ratu, istri utama Raja Henry II, yang mengakhiri kejayaan plus hidup dari Diane. Nah, dalam perkembangan kisahnya, kebiasaan dalam meminum ramuan emas ini memang dibenarkan beberapa orang lewat kisah Diane, yang diceritakan sebagai perempuan tercantik, awet muda yang memikat raja. Perempuan tercantik. Ya, kita saksikan aja deh ya, teman-teman ya. Ya, hiburan kita namanya kan ya. Meskipun dia 20 tahun lebih tua dari Raja Henry II. Iya, apakah kita harus mencobanya? Tapi emas mahal, Bo, lagi naik. Oke, sebentar teman-teman. Ini iklan bentar ya. Ya. Dari Prancis kita langsung loncat ke Tiongkok untuk mengetahui kisah dari Qin Shi Huang, Kaisar pertama Tiongkok yang berkuasa pada tahun 221 sebelum Masehi. Sebagai seorang raja dengan tingkat kemakmuran super duper tinggi, Qin Shi Huang tidak hanya terobsesi pada penaklukan lewat peperangan, tapi nih juga dengan kehidupan abadi. Menurutnya, dengan hidup abadi, dirinya dan bala tentara Tiongkok bisa menaklukkan seluruh dunia dalam waktu singkat. Makanya, untuk mewujudkan obsesinya ini, sang kaisar memberikan tugas pada bawahannya untuk mencari ramuan keabadian. Mereka pun lalu mencarinya hingga ke negeri lain dengan mengutus penyihir utama kaisar. Dan 500 prajurit lainnya untuk berlayar hingga menyuruh ratusan cendekiawan untuk menemukan ramuan keabadian di dalam kerajaan. Tapi sayangnya, misi ini tidak terwujud sehingga membuat Qin Shi Huang murka dan membantai seluruh cendekiawan kerajaan yang hanya menyisakan dirinya menunggu kabar dari pasukannya yang sedang berlayar. Namun sayangnya hingga akhir hayatnya, pasukan tersebut tidak kembali dan menyisakan Qin Shi Huang yang meninggal di umur 49 tahun. Gak jadi abadi itu. Berikutnya ada Alexander Bogdanov yang merupakan seorang ilmuwan Rusia yang memfokuskan studinya pada transfusi darah. Sebagai ilmuwan, tentu saja hasrat keingintahuan Bogdanov sangatlah tinggi. Bahkan saking tingginya, Bogdanov pernah mengeluarkan sebuah pernyataan tentang keabadian dan juga potensi awet muda dengan transfusi darah. Dalam pernyataannya tersebut, Bogdanov mengungkapkan kalau transfusi darah dan sel manusia yang lebih... Bentar teman-teman. Dari beberapa ini, kalau saya lihat, yaitu tadi keserakahan,
ya, yang membuat orang berambisi buat hidup abadi dan selalu berambisi ingin tetap muda, ya padahal ya lahiriahnya manusia ada tua ada muda pasti, ya kan, ada hidup ada mati. Ya kalau hal seperti ini sih ya dia nggak mengesampingkan hal itu, ya kan. Tapi ya ini ya anggap kita pengetahuan, jadi kita tahu siapa-siapa tadi yang pernah berambisi ingin hidup abadi dan pernah berambisi ingin kelihatan tetap muda, ya kita bisa saksikan bersama ya. Ya, Muda yang unggul seperti olahragawan bisa menjadi sumber keabadian dan juga membuat orang awet muda jika dilakukan dengan rutin. Nah, pernyataannya ini pun dikuatkan dengan transfusi darah yang dilakukan pada dirinya sendiri. Itu dilakukan secara rutin ya, di mana dia memang terlihat muda dan lebih aktif dari umurnya. Hal ini kemudian membuat banyak orang tertarik pada teori Bogdanov. Namun sayangnya, teori ini mendapatkan titik buntu. Justru karena Bogdanov sendiri kemudian meregang nyawa pada transfusi darahnya yang ke-11. Karena ternyata tubuhnya itu menolak transfusi darah yang berlebihan. Ya, untung saja belum banyak kan? orang yang sempat mengikuti jejak Bogdanov ya. Ya, manusia nggak bisa menghindari dari perkara itu, tua, muda, hidup, mati. Seperti itu, ya kan. Ya, cuma kalau ya kita nggak tahu deh ya pikiran dari, mungkin saya anggap dia ini tadi ilmuwan, ya kan, Bob ini. Ya, ya sebagai ilmu pengetahuan kita aja sih. Ya. Kalau banyak, bisa-bisa juga banyak ikutan yang meninggoy. Dan yang terakhir adalah pria bernama Robert Attinger. Seperti nama-nama sebelumnya, Attinger juga merupakan orang yang mencari keabadian. Tapi metodenya ini lebih modern daripada yang sebelumnya. Dalam bukunya Prospect of Immortality, Attinger mengaku obat keabadian memang hal yang mustahil sekarang. Namun mungkin saja di masa depan obat keabadian didapatkan saat teknologi semakin maju. Nah, lewat teorinya ini Attinger pun melakukan proses cryonik di mana jasad seseorang dibekukan dalam suhu rendah. Lalu nantinya dibangkitkan saat obat keabadian ditemukan. Dalam proses ini bukan hanya Attinger tapi juga 2 anak dan juga istrinya ikut melakukan proses yang sama di perusahaan Cryonic Institute milik Attinger. Nah, lewat publikasi di bukunya dan juga perusahaan yang dia miliki, ternyata banyak loh orang yang percaya dan melakukan hal yang sama dengan Attinger, yaitu membekukan jasad mereka. Berdasarkan data yang didapatkan, setidaknya ada 2.000 orang yang menjalani proses cryonik dalam naungan 2.000 orang, teman-teman. Oke lah, kita saksikan saja ya perusahaan ini dan menunggu untuk dibangkitkan. Masya Allah. Oke ya. Saya rasa videonya telah selesai, teman-teman, dan jadi ini kalau menurut opini saya, ya kan, pandangan saya, kalau hal seperti itu ya yang jelas begini, ini bisa dikatakan satu tadi itu keserakahan manusia itu ya seperti itu, ya kan, dan karena ingin terlihat cantik nggak mau bersyukur dengan apapun, dan tidak percaya dengan adanya prinsip yang bukan juga prinsip ya, adanya kematian, jadi ya berambisi ingin hidup abadi gitu kan. Dan sama halnya seperti yang dari Cina, kaisar apa tadi itu ya, belum sampai 50 tahun, 49 kalau nggak salah kan, dia udah nggak ada lagi, ya kan, udah
udah mati ya kan. Dan ya namanya manusia ya nggak bisa melawan takdirnya, ya melawan apapun yang udah digariskan ke dia ya kan. Ya kalau hidup ada hidup ada mati, ya dari situ kita udah bisa ngerti. Dan ya pada dasarnya kebanyakan hal yang seperti ini yang bisa dikatakan dia tidak percaya dengan adanya hari kematian itu. Jadi ya caranya ya seperti yang tadi, ya ada yang cari ramuan keabadian, ada yang kadang-kadang ya masing-masing aja deh. Ya kalau saya pribadi, saya percaya dengan adanya hal seperti itu ya kan. Hidup mati tua muda, ya saya rasa semua orang juga bakal mengalami yang namanya kematian, mengalami masa tua. Dan ya cuma kita jadikan semua ini sebagai pelajaran, dan kita bisa ambil pengetahuannya bahwa ada beberapa tadi yang disebutkan oleh narator dari daftar populer ini, nama-nama tokoh-tokoh tadi ya kan. Dan oke, ya intinya ya nggak ada yang bisa lepas dari kematian. Jadi cukup jadi pelajaran buat kita, dan kita bisa mengambil hikmahnya. Apa hikmah dari semua itu? Ya kalau saya mengambil kesimpulan tadi itu ya karena umum dari semua yang disebutkan itu rada kayak bisa dikatakan ya mungkin nggak percaya dengan kematian. Oke, kalau begitu saya akhiri ini dengan tetap jaga kesehatan, tetap berusaha, dan dadah, assalamualaikum.